Luke menundukkan kepalanya sejenak, menyadari betapa beratnya misi ini. Hingga saat ini, dia selalu bekerja sendiri di Wartimer Stories, menulis naskah, membuat voice-over, menyiapkan ilustrasi, hingga produksi keseluruhan. Namun untuk episode kali ini, beberapa rekannya ikut membantu. Mereka semua pernah bertugas bersama sebagai marinir intelijen, sehingga Luke merasa tepat meminta mereka menjadi suara para prajurit intel dalam cerita ini. Autentisitasnya sulit ditandingi, meski tak seorang pun dari mereka adalah aktor suara profesional. Suasana pagi di hutan Kamboja terasa lembab dan penuh ketegangan. Tim pasukan khusus mengenakan seragam tentara Vietnam Utara, membawa senjata musuh yang dicuri untuk menyempurnakan penyamaran mereka. Mereka bergerak menyusuri tepi hutan dalam formasi menyebar, langkah kaki nyaris tak terdengar di antara pepohonan rimbun. Tujuan mereka, Ho Chi Minh Trail, jalur pasokan musuh yang hanya beberapa ratus meter di depan. Setiap langkah harus hati-hati, karena kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Mo Seo dan Bao, dua orang yang memimpin patroli, tiba-tiba berhenti. Mereka mengangkat kepalan tangan sebagai sinyal diam kepada anggota tim di belakang. Suara parang menebas dedaunan terdengar makin jelas. Sebuah regu tentara musuh tampak di jalur sempit itu. Seragam hijau dan AK-47 mereka membuat tim rekognisi menahan napas. Dari semak-semak, mereka mengintai dengan tegang, berharap regu itu segera melewati tanpa menyadari kehadiran mereka. Sergeant Wright, pemimpin tim, memandang ke belakang, berharap derap suara cabang yang patah segera menjauh ke timur. Tugas mereka sederhana di atas kertas, menyusup, memetakan jalur musuh, dan, yang paling berisiko, mencuri truk pasokan Vietnam Utara dari jalur Ho Chi Minh. Bagaimana cara mereka melakukannya? Tidak seorang pun tahu. Langkah mereka perlahan menyusuri jalur sempit yang segera akan bertemu dengan jalan berkerikil. Suasana hutan sunyi, hanya terdengar gemerisik daun dan ranting patah di kaki musuh. Mo Seo menatap tajam, jantung berdebar. Tiba-tiba, serangkaian langkah dan suara ranting dari arah depan menandai kehadiran lebih banyak tentara musuh. Dengan hati-hati, tim menyesuaikan posisi, menyelip di semak, menunggu kesempatan. Kontak pertama terjadi. Suara tembakan menggema di udara, memecah heningnya hutan. Satu anggota tim tersentat, darah mengalir dari lengan yang terkena tembakan. Mereka bergegas mundur ke lembah yang baru mereka lewati, mencari perlindungan di balik kontur tanah dan pepohonan. O'Connor dan Tuan saling menopang anggota tim yang terluka, sambil terus menembak mundur ke arah musuh. Di udara, helikopter pengintai Bird Dog berputar di atas mereka, menyaksikan jalannya misi dengan cemas. Sebagian tim kembali ke titik kumpul awal, mendengarkan jejak langkah musuh, berusaha menafsirkan arah pergerakan mereka. Ketegangan meningkat ketika Wright menyadari bahwa musuh tidak hanya menebang pohon atau membersihkan semak. Mereka mencari tim rekognisi itu sendiri. Radio di tangan Connor berdengung. Dia berusaha menghubungi Tornel, pengawas udara yang masih mengawasi dari ketinggian. Kami masih aman, tapi ada pergerakan kendaraan berat di jalur utama, lapor Wright. Waktu mereka terbatas sebelum regu tambahan musuh tiba. Tim harus menyeberangi jalur terbuka untuk mencapai posisi yang memungkinkan helikopter mengevakuasi mereka. Mereka menemukan titik perlindungan, semak besar dan gundukan semut yang cukup tinggi. 30 yard ke tengah, ruang itu cukup untuk menjadi zona pick-up, sekaligus memberi posisi tembak yang aman bagi penembak dorgan helikopter. Tim memulai sprint berani, beberapa berhasil menyeberang tanpa cedera, sementara yang lain terkena tembakan musuh. Suasana kacau, jeritan perintah dan tembakan bersahutan. Dalam sekejap, udara di atas mereka dipenuhi suara helikopter. Madot 1 dan 2 melintas rendah, menembakkan senjata berat ke musuh yang terekspos di jalur terbuka. Namun dari pandangan Tornel, gelombang tentara musuh terus berdatangan. Situasinya lebih besar dari perkiraan. Ini bukan patroli kecil, melainkan kem musuh yang lengkap. Beberapa helikopter mengalami kerusakan parah, pilot terluka. Tim yang di tanah bertahan dengan susah payah di tengah hutan. Wright memerintahkan Mo Seo untuk menembaki gelombang musuh yang mendekat, sementara O'Connor dan Tuan meluncurkan granat M79 ke posisi musuh. Percikan api, ledakan, dan teriakan mengisi udara.
Meskipun demikian, tim masih bertahan, mengatur posisi defensif sambil menunggu bantuan udara tambahan. Hutan Kamboja semakin pekat, cahaya matahari sulit menembus kanopi lebat, dan aroma tanah basah bercampur dedaunan yang patah menambah ketegangan. Tim pasukan khusus kini menahan napas, setiap langkah disertai hati-hati, karena gelombang musuh terus mendekat. Wright memeriksa kondisi anggota tim satu persatu, beberapa terluka, beberapa masih menahan rasa takut dan adrenalin yang memuncak. O'Connor dan Tuan menahan Wright yang kesakitan, menariknya ke gundukan semut sebagai perlindungan sementara. Musuh menatap ke arah pepohonan, AK-47 di tangan siap menembak siapa saja yang mendekat. Sementara itu, suara helikopter pengintai di atas terdengar semakin dekat. Mad 3 dan 4 melakukan manuver rendah, menembakkan senjata berat ke arah gelombang tentara musuh yang mulai menonjol dari pepohonan. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Setiap helikopter hanya bisa menembak sebagian, sementara tim di tanah harus bertahan di tengah gempuran tembakan. Wright mengatur posisi defensif, memerintahkan granat dan tembakan terarah, menahan gelombang musuh sejauh mungkin. Setiap detik terasa seperti menit, dan setiap langkah salah bisa menjadi akhir yang fatal. Sementara itu, helikopter yang membawa pasokan dan evakuasi tim masih berputar di atas hutan. Kapten Tornell, pengawas udara, mengamati situasi dari ketinggian, mencatat jumlah pasukan musuh dan posisi tim. Ia tahu ini adalah salah satu misi terdalam ke dalam wilayah musuh, dan jika tim gagal, kemungkinan mereka hilang tanpa jejak seperti tim-tim rekognisi sebelumnya sangat tinggi. Musuh mulai menggunakan strategi baru. Beberapa bergerak menyelinap di bawah kanopi pepohonan, mencoba mengepung tim. Wright dan anggota lainnya menyadari hal ini, memutar strategi cepat. Moselle menembak ke kanan, O'Connor menembak ke kiri, sementara Tuan menahan posisi di tengah, menembakkan granat ke arah yang paling berbahaya. Suara ledakan dan tembakan terus menggema, membentuk simfoni kekacauan di tengah hutan. Di sisi lain, beberapa anggota tim yang terluka harus dipindahkan. Wright berkoordinasi dengan O'Connor dan Tuan, menarik mereka secara bergantian, setengah membawa, setengah menyeret, melalui gundukan dan semat. Setiap langkah penuh risiko, tanah licin dan tembakan musuh menambah bahaya. Namun mereka tidak punya pilihan. Bertahan berarti bergerak, bergerak berarti hidup. Di udara, Mad 3 dan 4 berulang kali menembakkan roket dan peluru ke arah musuh. Namun pasukan Vietnam Utara tidak mundur. Jumlah mereka semakin banyak dan gelombang baru muncul dari sisi kanan jalur. Wright memberi sinyal ke Moselle untuk menembaki gelombang baru musuh, sementara O'Connor dan Tuan menahan posisi di tengah. Setiap tembakan, setiap granat, menentukan selamat atau tidaknya mereka. Situasi semakin genting ketika tim menyadari helikopter pendukung mereka mengalami kerusakan. Beberapa pilot terluka, Gunner tidak bisa menembak optimal, dan beberapa helikopter bahkan harus mundur sementara. Wright, O'Connor, Tuan, dan anggota tim lain yang selamat menyadari bahwa mereka kini harus bertahan sendiri. Zona pick-up tetap menjadi satu-satunya harapan untuk keluar hidup-hidup. Dengan koordinasi cepat, mereka bergerak menuju titik tengah yang ditentukan. Moselle menembak mundur gelombang musuh yang mendekat, O'Connor membantu mengalihkan perhatian musuh, sementara Tuan menembakkan granat untuk menahan gelombang tambahan. Anggota tim lainnya yang terluka ditarik ke posisi aman di balik gundukan semut. Mereka masih hidup, tapi lelah, berdarah, dan kewalahan. Di atas, Tornell menyadari bahwa musuh tidak hanya terdiri dari regu kecil, tapi hampir seluruh markas kecil yang tersembunyi di hutan. Kendaraan musuh mulai bergerak di jalur Ho Chi Minh, memperkuat posisi. Ia memutuskan mengambil risiko ekstrim, meminta bantuan udara dari luar protokol resmi, karena hanya itu cara untuk menyelamatkan tim di tanah. Maidai, Maidai, tim di zona kontak berat, butuh dukungan segera, teriaknya di radio. Hingga akhirnya, helikopter tambahan datang. Mereka menurunkan api berat ke musuh, membuka jalur untuk tim bergerak. Wright memberi aba-aba. Tim 1, maju. Ke tengah, cepat. Moselle, O'Connor, dan Tuan bergerak menyeberang 30 yard terbuka. Beberapa berhasil tanpa cedera, beberapa terkena tembakan ringan. Suara ledakan, teriakan,
dan tembakan terus mengisi udara. Dalam kepanikan dan kekacauan, tim berhasil membentuk perimeter defensif di tengah zona pickup. Mereka menembak ke arah gelombang musuh yang mencoba mendekat, sementara helikopter menembakkan senjata dari udara. Perlahan, namun pasti, tim mempertahankan posisi. Ledakan granat dan tembakan masih menggema di tengah hutan Kamboja, menciptakan suasana yang kacau dan mencekam. Tim rekognisi pasukan khusus terus mempertahankan posisi di zona pickup. Tubuh mereka berdarah, pakaian sobek, tapi semangat untuk bertahan hidup tetap membara. Helikopter tambahan, Madot 5 dan Greyhound 5, akhirnya tiba, menurunkan tembakan berat ke arah gelombang musuh, memberi tim di tanah sedikit ruang untuk bergerak. Wright memeriksa anggota timnya satu persatu. Beberapa terluka parah, beberapa masih mampu menembak, namun semua sadar bahwa evakuasi segera adalah satu-satunya jalan hidup. Mereka mulai bergerak menuju titik tengah zona pickup, menggunakan gundukan semut dan semak-semak sebagai perlindungan dari tembakan musuh yang masih terus membara. Mo Seau dan O'Connor membuka jalur tembakan, menahan musuh agar tim lain bisa maju. Di udara, Tornell memantau situasi dengan cermat. Ia menyadari bahwa pasukan musuh hampir mengepung tim, dan setiap detik berarti nyawa bisa hilang. Dengan koordinasi cepat, ia memerintahkan serangan terfokus ke arah musuh dari udara, sementara tim di tanah menahan posisi defensif. Ledakan roket dan tembakan M60 menambah tekanan pada musuh yang mencoba mendekat. Wright memberi aba-aba kepada O'Connor dan Tuan untuk menarik anggota tim yang terluka lebih jauh ke zona pickup. Setiap langkah di medan terbuka adalah risiko tinggi, tapi mereka bergerak cepat, saling membantu, setengah menyeret, setengah membawa rekan yang terluka. Mo Seau tetap menembak mundur, menahan gelombang musuh, sementara Wright menggunakan granat dan senapan untuk menekan musuh lebih jauh. Akhirnya, sebagian besar tim berhasil mencapai posisi aman di zona pickup. Helikopter Greyhound 4 dan Madot 3 mendarat, memberikan perlindungan dan mengevakuasi yang terluka. O'Connor, Wright, Mo Seau, dan Tuan memastikan semua anggota tim terangkat dengan aman. Meski beberapa luka cukup serius, mereka berhasil keluar dari area berbahaya tanpa kehilangan nyawa tambahan. Ketika tim naik ke helikopter, ledakan terakhir terdengar dari arah musuh yang tersisa. Wright menatap ke bawah hutan yang gelap dan lebat, menyadari bahwa pertempuran ini hampir mustahil berhasil tanpa koordinasi sempurna antara tim di tanah dan dukungan udara. Mereka kini di udara, meninggalkan medan perang yang membakar, tubuh lelah, namun hati masih penuh adrenalin dan rasa lega. Di Loch Ninh, tim evakuasi menurunkan mereka ke pangkalan sementara. Tim medis segera memeriksa luka-luka kritis. Wright dan O'Connor saling menatap, napas terengah, tapi tersenyum tipis. Mereka sadar, misi hampir gagal bisa diselamatkan berkat keberanian, kerjasama, dan sedikit keberuntungan yang tak terduga. Sementara itu, Kapten Tornell yang mengawasi dari udara, menarik napas lega. Keputusan nekatnya untuk melanggar protokol demi menyelamatkan tim ternyata berhasil. Ia tahu risiko yang diambil sangat besar, bahkan bisa mengakhiri karirnya, tapi nyawa tim berhasil terselamatkan. Setiap anggota tim kini bisa hidup untuk menceritakan pengalaman mereka, kisah heroik yang hampir mustahil, namun nyata. Beberapa jam kemudian, briefing pasca misi diadakan. Semua anggota tim duduk dengan perban dan luka, mendengarkan laporan dari Tornell dan Wright. Misi pencurian truk musuh di Ho Chi Minh Trail mungkin tidak sepenuhnya berhasil, tapi tim berhasil membawa bukti penting dan memastikan semua anggota selamat. Mereka tertawa kecil.